masih apa istilahnya eksklusif. Jadi mereka mau bergabung dengan teman-temannya sesama penyandang disabilitas. Apa kendala dalam pemilu atau pemilihan untuk teman-teman disabilitas tentunya? Misalnya menggunakan bahasa isyarat kah, atau untuk teman-teman tunanetra begitu, bikin AI lah untuk ketika mereka menyampaikan visi dan misi itu mereka juga bisa sampai. Ceritanya, wah kita istimewa Pak, kenapa terlambat Kak datang, tapi ini Pariolo kertas atau kartu suara yang menggunakan huruf braille misalnya. Nah ternyata itu Pak, teman-teman yang tunanetra itu yang tidak mengenyam pendidikan secara formal atau di SLB seperti itu, mereka tidak bisa membaca huruf-huruf braille seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman pemilih, kita bertemu lagi di channel YouTube KPU Kabupaten Takalar dalam episode podcast. Episode kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Penyandang Disabilitas Kabupaten Takalar. Baik. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Iya. Terima kasih nih Pak sudah menyempatkan waktu ke KPU Takalar, ke studio kami. Nah ada beberapa mungkin kita bisa perbincangkan seputar teman-teman disabilitas. Baik Pak, sebelumnya mungkin silakan Bapak bisa memperkenalkan diri lebih awal supaya teman pemilih juga bisa mengenal lebih jauh. Baik. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini kami merasa bangga, merasa bahagia karena dari KPU telah mengundang kami. Saya mewakili teman-teman di organisasi PPDI Kabupaten Takalar, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Takalar, itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perkenalkan, nama saya Hendrik Widiatworo. Dalam organisasi kami ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Takalar. Mungkin ada aktivitas lain atau? Di samping aktivitas yang keseharian kami itu di tugas utama sebagai seorang instruktur atau sebagai seorang trainer di Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar. Jadi kerja-kerja kita ini lebih banyak di dalam bagaimana kita meningkatkan kompetensi baik itu calon tenaga kerja ataupun misalnya para tenaga kerja yang akan melakukan upgrading atau upskilling terhadap kompetensi-kompetensi mereka. Nah, itu pun juga tidak tertutup terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Itu kita memberikan akses seluas-luasnya sehingga mereka nantinya bisa diterima di dalam bekerja di industri atau bekerja di dalam wirausaha. Luar biasa Pak ya. Jadi bisa mandiri juga bisa Pak ya. Mandiri, insyaallah. Iya. Baik Pak, di kesempatan ini mungkin kami awali dengan sebagai ketua. Saya panggil Pak Ketua Kiin atau Pak Henry atau siapakah? Yang mana enaknya saja Pak. Iya. Mana bagusnya? Mana bagusnya siap. Ya baik Pak Hendrik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di studio kami. Baik Pak, saya sedikit mau mempertanyakan ini peran teman-teman atau sahabat teman disabilitas di Kabupaten Takalar terutama ini di pemilu dan pemilihan di 2024 kemarin. Ya. Betul. Baik, jadi untuk teman-teman itu memang
di beberapa suasananya memang ketika itu di tahun 2024 karena memang itu adalah tahun pemilu, tahun pemilihan. Itu banyak-banyak memang diskusinya teman-teman itu ranahnya ke tema umumnya seperti itu. Nah, kami juga ini menjadi sebuah sinyalemen atau menjadi tanda bahwa oh ternyata teman-teman ini baik itu yang secara aktif jadi pengurus ataupun teman-teman yang menjadi anggota di organisasi kami ternyata itu antusias di dalam mensukseskan agenda nasional ini. Jadi termasuk misalnya untuk beberapa rekrutmen apakah itu sebagai penyelenggara, kemudian sebagai pengawas ataupun misalnya ada beberapa NGO itu yang memberikan informasi kita terkait dengan perekrutan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan ini berlangsung. Sebagai ketua khususnya di Kabupaten Takalar ini mungkin teman pemilih juga bisa tahu Pak jumlah anggota dan penyebaran anggota di Kabupaten Takalar. Ada beberapa kecamatan kan ada 10 kecamatan ya. Di mana-mana itu kita bisa cek ya. Di penyebarannya Pak. Baik. Untuk data yang kami terima dari Dinas Sosial itu jumlah penyandang disabilitas secara keseluruhan di Kabupaten Takalar itu 2.600. Kemudian yang aktif untuk di organisasi PPDI ini itu sekitar 186 orang, termasuk nanti itu di dalamnya karena di PPDI itu sendiri adalah payung dari beberapa organisasi disabilitas yang ada. Jadi kami itu sebagai misalnya di tingkat kepengurusan, saya sebagai ketua DPC-nya, nanti wakil-wakil ketua itu kami ambil dari organisasi-organisasi disabilitas yang ada. Jadi misalnya kita ngambil dari organisasi disabilitas untuk teman-teman di tunarungu. Itu kami jadikan sebagai wakil ketua satu misalnya. Jadi ada juga kami ambil itu dari HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas. HWDI Pak ya? HWDI, ya, Himpunan Wanita Disabilitas. Itu kita ambil juga sebagai pengurus di dalamnya. Kemudian ketua-ketuanya, ketua 1, ketua 2, ketua 3 itu ada kita ambil dari teman-teman Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan untuk Tunarungu Indonesia. Jadi teman-teman tunarungu itu kebetulan ketuanya itu menjadi ketua 1 di dalam organisasi kami. Kemudian ada juga di mewakili tunanetra. Jadi ini kita punya organisasi ini adalah kita coba menjadi rumah besar untuk teman-teman semua sehingga ada keterikatan, ada rasa kebersamaan sehingga kita saling membangun. Karena begini juga Pak, teman-teman itu di samping mereka biasanya itu sifat masih istilahnya eksklusif. Jadi mereka mau bergabung dengan teman-temannya sesama penyandang disabilitas. Nah, tapi di dalam proses kita berorganisasi itu kami mencoba untuk mengambil teman-teman yang tanda kutip itu bukan teman-teman difabel, masuk juga kita tarik sebagai anggota supaya apa? Jangan sampai kita sendiri yang merasa sebagai eksklusif, ternyata kita juga tidak mau menerima teman-teman dari luar. Jadi kita coba seperti itu supaya nanti betul-betul tidak ada diskriminasi lagi, baik itu kita terhadap mereka atau ada prasangka-prasangka yang lain ataupun misalnya teman-teman yang di luar dengan kita seperti itu Pak. Jadi kembali ke pertanyaan sebarannya Pak, sebarannya baik, sebarannya itu karena sebagian besar itu terutama teman-teman di pengurus itu lebih dominan di kota, artinya di Kecamatan Patalasang, baik pengurus maupun jumlah itu sekitar 40% sebarannya di situ. Kemudian yang banyak juga selain di Patalasang adalah di Polombangkeng Polut, Polombangkeng Utara. Kemudian teman-teman juga di Galesong, Polsel,
Cuman kami coba juga menjembatani teman-teman yang ada di Kepulauan Tanah Keke. Tanah Keke, iya. Kalau selama ini mereka lebih terwakili dengan teman-teman di Kecamatan Mapakasunggu. Jadi insya Allah ke depannya nanti kita juga akan membentuk kepengurusan di tingkat-tingkat kecamatan, sehingga nanti baik itu koordinasi, kemudian komunikasi, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan dari KPU, entah itu sosialisasi atau partisipasi, kami bisa menjangkau sampai ke teman-teman sampai di tingkat desa ataupun kelurahan. Apa kendala dalam pemilu atau pemilihan untuk teman-teman disabilitas tentunya? Oke, baik. Jadi untuk teman-teman disabilitas kami ini ada beberapa catatan, Pak, terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Jadi yang pertama yang menjadi catatan besar kami itu di kontestan, artinya di calon anggota legislatif kah, atau misalnya calon presiden, wakil presiden dan seterusnya. Nah, untuk misalnya teman-teman yang di tunarungu itu kan mereka terbatas untuk bisa mengakses informasi. Nah, itu menjadi sebuah diskusi kami bahwa kenapa misalnya ini ke depannya, atau misalnya melalui KPU kami salurkan aspirasi ini, misalnya untuk calon legislatif atau calon yang lainnya itu buat semacam platform atau aplikasi yang misalnya menggunakan bahasa isyarat kah, atau misalnya untuk teman-teman yang khusus untuk konsumsi tunarungu misalnya, atau untuk teman-teman tunanetra begitu, bikin AI lah untuk ketika mereka menyampaikan visi dan misi itu mereka juga bisa sampai. Itu menjadi catatan besar kami bahwa aksesibilitas itu kita teman-teman penyandang disabilitas dengan para kontestan itu tanda kutip masih terbatas. Itu. Kemudian yang kedua, Pak, saya tambahkan juga barangkali kalau secara umum juga kami melihat itu ada juga teman-teman ternyata ceritanya, wah kita istimewa Pak, kenapa terlambat Kak datang tapi ini Pariolo. Alhamdulillah, iya memang. Iya. Terima kasih untuk teman-teman di KPU, di TPS dan. Jadi ini juga termasuk Pak, bagaimana mengenai fasilitas Pak dalam pemilu dan pemilihan untuk teman-teman disabilitas. Jadi itu kami juga ada terkendala yang memang pihak penyelenggara sudah menyiapkan. Jadi misalnya untuk kertas atau kartu suara yang menggunakan braille misalnya. Nah ternyata itu Pak, teman-teman yang tunanetra itu yang tidak mengenyam pendidikan secara formal atau di SLB seperti itu, mereka tidak bisa membaca huruf-huruf braille seperti itu. Jadi kalau misalnya sangat dimungkinkan dan memang bisa, barangkali bisa karena mereka itu bisa akses juga terhadap teknologi. Betul. Jadi mungkin barangkali nanti bisa ada semacam aplikasi khusus untuk teman-teman disabilitas itu, di dalam nanti mereka bisa menyalurkan hak suaranya atau hak pilihnya. Karena satu contoh Pak, kawan kami itu tunanetra, tapi dia ternyata profesinya sebagai penjual pulsa itu Pak. Iya, betul. Saya mikirnya kok bisa dia bisa jual pulsa dengan resiko yang sangat besar Pak. Untung 1.000-2.000, kalau salah nomor bisa rugi banyak. Tapi ternyata ada aplikasi yang bisa diakses. Nah saya bayangan kami seperti itu. Seandainya ada aplikasi seperti itu atau platform yang bisa menjembatani teman-teman. Ini masukan buat KPU juga ini atau Pak masukan ini untuk KPU. Itu nanti akan sangat bagus untuk teman-teman sehingga aksesibilitasnya itu lebih bisa kena kepada kami Pak. Yang masuk di organisasi ini ada batasan umur tidak? Untuk batasan umur tidak ada Pak, sepanjang teman-teman kita sama-sama mau bekerja, kita sama-sama dalam ingin memberdayakan teman-teman disabilitas, bisa memfasilitasi, bisa sharing, kemudian sama-sama untuk istilahnya kita bisa sama-sama sejahtera di dalam anggotanya nanti. Apakah dari organisasi penyandang disabilitas ini
mendata juga ke bawah, artinya yang dari belum wajib pilih, Iya, ya kan, supaya bisa di kategori. Iya, iya. Kategorinya apa, adakah ataukah semuanya memang yang di cover ini dari organisasi penyandang disabilitas ini yang sudah berumur dan wajib pilih, Iya. gitu. Jadi yang tergabung yang kemarin itu awal-awal masa kami terpilih. Ya. Jadi yang pertama yang kami lakukan adalah pembenahan database anggota. Jadi kita coba Baik. untuk membuat semacam link atau semacam Google Form Iya. yang bisa diisi oleh teman-teman penyandang disabilitas. Nah, secara umum di dalam pengisian form itu kami tidak membatasi baik itu umur, profesi, kemudian domisili. Tapi ternyata data yang masuk itu kalau kami lihat itu rata-rata memiliki umur di atas 20 tahun. 20 tahun ke atas, Oh, berarti kan sudah wajib pilih Ya. itu, Pak. Siap, Kemudian ada yang sampai umur 55 lah. Jadi Ya. seperti itu. Harapan kami juga nantinya kita nanti akan membentuk kepengurusan sampai di tingkat-tingkat sekolah dari di SLB Ya, sehingga dari awal itu bisa kita bisa aktif di dalam berorganisasi. Bagaimana kontribusi dalam penguatan demokrasi untuk teman-teman disabilitas tentunya. Ya, jadi yang menjadi landasan kita semuanya adalah bahwa prinsipnya teman-teman itu kami selalu menekankan kita itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Betul, ya. Itu menjadi hak asasi kita semua. Jadi apapun nanti peran kita, ya, teman-teman selalu kami anjurkan untuk selalu menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua terlibat langsung. Iya. Baik itu di tingkat istilahnya di KPPS-nya, kemudian di PPK-nya, di semua jenjang itu kalau misalnya ada dimungkinkan atau ada kesempatan untuk kita sama-sama berkontribusi, nah itu kita selalu mendorong teman-teman seperti itu. Kenapa? Supaya bisa kita lihat juga tanda kutip. Jadi teman-teman itu juga punya kontribusi yang besar, bukan sekedar numpang hidup seperti itu, Pak. Minta maaf. Jadi dan alhamdulillah kayaknya ada beberapa teman itu kalau saya lihat di story-storynya itu aktif sebagai penyelenggara di pelaksanaan pemilihan yang lalu itu, Pak. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat teman kita, saudara kita, teman disabilitas, bisa disampaikan, Pak? Ya, baik. Jadi untuk teman-teman disabilitas dalam rangka kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara, kita selalu dituntut untuk punya peran aktif. Bagaimana kita mensukseskan salah satu program besar pemerintah, salah satunya adalah agenda pemilihan ataupun di pemilu. Baik itu sebagai misalnya teman-teman sebagai pemilih ataupun nanti kalau misalnya dipercaya sebagai penyelenggara, ya itu harus secara maksimal untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik seperti itu, Pak. Ya. Yang jelas kami ini silaturahmi tidak sampai di sini saja, Pak. Ya, jadi maksud kami adalah kalau misalnya ada hal-hal atau ada regulasi yang baru, tidak tertutup kemungkinan nanti kami mengundang dari teman-teman KPU untuk bisa bersosialisasi atau mensosialisasikan itu di kantor atau di sekretariat yang kami punya. Karena selama ini kesannya itu biasa agak mepet baru teman-teman tahu informasi. Karena kita tersedir itu Pak Ketua kalau sudah tahapan itu di sini dan harus tersentuh semua. Tersentuh semua, ada beberapa segmen yang harus kita sentuh semua, memberikan saling pemahaman tentang pemilu dan pemilihan. Betul, Pak. Jadi mungkin terakhir Pak Ketua. Siap. Closing statement, Pak. Baik.
Terima kasih. Jadi untuk hari ini untuk teman-teman jangan pernah ada diskriminasi lagi antara teman-teman disabilitas dengan bukan teman disabilitas, karena kita punya hak yang sama, hak kita dilindungi secara undang-undang, dan teruslah kita sama-sama membangun, kita berpartisipasi bagaimana menjaga era demokrasi ini menjadi sebuah demokrasi yang sehat, sebuah demokrasi yang kita bisa jalankan secara bersama-sama. Bahkan ke depannya itu tidak tertutup kemungkinan teman-teman salah satu pengurus anggota kami bisa barangkali nanti duduk di legislatif seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Seperti itu barangkali, Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ketua atas nama KPU, menyampaikan terima kasih atas kehadiran tak di sini, meluangkan waktu. Mungkin bisa nanti kami undang kembali Pak Ketua ya, atau Pak Ketua lagi yang mengundang kita. Oke, dengan berakhirnya closing statement dari Ketua Penyandang Disabilitas Kabupaten Takalar, maka berakhir pula episode kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube KPU Kabupaten Takalar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.